Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Sore, Bu. Oke, baik. Ketua kelasnya Yoel ya? Iya, Ibu. Oke, Yoel minta tolong screenshot awal, tengah, akhir ya. Baik, Ibu. Dan tolong dicatat teman-temannya yang tidak datang, dikirimkan ke WA Ibu setelah kelas selesai. Ya, begitu pula dengan pertemuan 2 dan pertemuan 3 dengan Ibu ya. Oke. Iya, Bu. Sekarang ya, oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertemuan 12 ya. Seharusnya masuknya minggu lalu kalau nggak salah, tapi mohon maaf karena Ibu lahiran ya minggu lalu, jadi belum bisa untuk mengajar masuk di pertemuan itu ya. Nah, untuk pertemuan 12 sendiri kita akan membahas tentang bahan alam yang biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan sendi. Ya, gangguan sendi. Teman-teman tahunya gangguan sendi ada apa aja, teman-teman? Ada apa saja gangguan sendi yang teman-teman tahu? Coba. Nggak ada? Ini kalau saya tanya ada nilainya loh. Gangguan sendi yang teman-teman kira-kira tahu. Apa? Radit? Gout arthritis, Ibu. Oh, gout. Oke. Ya, gout arthritis. Bisa. Apalagi selain itu? Silakan, langsung on mic aja ya. Silakan. Keseleo, Ibu. Keseleo. Oke. Apalagi? Yang berhubungan dengan imun ada yang tahu? Gangguan pada sendi yang berhubungan dengan imun ada yang tahu? Betul, Nurulita ya, RA atau rheumatoid arthritis ya. Nah, di sini ada banyak sebenarnya gangguan sendi yang harusnya bisa kita pelajari, tapi terlalu banyak ya sehingga kita hanya mempelajari yang memilih satu tapi tumbuhannya bervariasi begitu ya. Di sini yang Ibu angkat adalah osteoartritis ya. Nah, kita mulai dulu ya ke osteoartritis. Di sini ini gambarannya teman-teman ya, mungkin di pertemuan 2 dan 3, khususnya mungkin pertemuan 3 ya, pertemuan 14 berarti ya, itu akan akan ada pertemuan 13 dan 14 itu presentasi, tapi pertemuan 14 itu setiap kelompok dapat materi yang dari awal menjelaskannya begitu ya. Nah, di sini teman-teman harus melihat ya bagaimana cara Ibu presentasi sehingga nanti teman-teman bisa mengcopy caranya dan memodifikasi sehingga bisa sama atau lebih baik begitu ya. Jadi pertama ini terkait dengan gangguan pada sendi ya, tentunya adalah penyakit-penyakit ya yang terkait dengan adanya gangguan atau mempengaruhi kerja daripada sendi kita gitu ya. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi luka ya, gangguan pada sendi ya, karena kalau misalnya ada atlet begitu ya, biasanya atlet kan dia harus terus mengasah kemampuannya begitu ya, apalagi atlet-atlet yang bergerak di bidang endurance begitu ya, yang ketahanan fisiknya harus terjaga gitu. Nah, itu kan penggunaan sendinya jauh lebih besar dibandingkan dengan penggunaan sendi orang biasa begitu ya. Atau mungkin petani ataupun pembawa alat-alat berat begitu, itu biasanya penggunaan sendinya jauh dibandingkan dengan penggunaan sendi orang-orang biasa seperti kita gitu, yang kerjanya cuma rebahan ataupun cuma mengajar begitu ya, itu tidak seberat dengan kerja orang-orang yang full menggunakan sendinya begitu ya. Apalagi seperti olahraga lari ya, itu kan sendinya sangat digunakan ya, sepak bola dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, gangguannya tadi ya ada gout arthritis, rheumatoid arthritis, dan ada osteoartritis. Di sini mungkin saya ngambilnya osteoartritis saja ya, yang paling sering ya, teman-teman. Nah, di sini ada osteoartritis. Jadi osteoartritis itu apa? Ini kok nggak kelihatan ya. Oke. Bentar ya. Jadi kalau osteoartritis ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini gangguan sendi yang bukan karena gangguan imun.
Kalau gangguan imun maka namanya rheumatoid arthritis. Ya, dia dipengaruhi karena adanya gangguan imun yang kemudian kita sebut sebagai autoimun. Ya, teman-teman sudah sempat belajar imunologi kemarin ya. Nah, kemudian penyebabnya bisa bermacam-macam, seringkali karena bersifat idiopatik. Idiopatik itu pengaruh atau faktornya atau penyebabnya tidak kita ketahui secara pasti. Ya, kalaupun genetik kita tidak tahu kromosom mana yang mempengaruhi, begitu ya. Dengan ciri-ciri pasti kalau osteoartritis itu terjadi karena degenerasi tulang rawan, ya, degenerasi tulang rawan, ya. Dan juga terjadi ketidakseimbangan antara pembentukan dan perusakan atau degradasi tulang rawan. Intinya di tulang rawan ya, jadi ada proses degradasi ya dari penyusun atau komponen penyusun daripada tulang rawan itu sendiri. Ya, tidak bersifat sistemik ya, artinya dia cuma kalau sakit di bagian situ ya cukup di situ saja. Ya, seperti rematik artritis. Kalau rematik artritis kan dia bisa pengaruh ke ginjal misalnya, dia bisa pengaruh ke yang lainnya. Tapi ya umumnya terjadi pada usia di atas 45 tahun. Jadi osteoartritis ini bisa dibilang penyakitnya orang tua begitu ya. Kebanyakan orang-orang yang sudah tua gitu ya ada gangguan sendi karena osteoartritis ya. Itu usianya pasti di atas 50 tahunan gitu ya. Yang sudah level akutnya gitu ya. Ditandai dengan adanya inflamasi ya, sifat umumnya lebih ringan dan lebih terlokalisir dibandingkan dengan rematik artritis. Karena tadi dia tidak ada hubungannya dengan sistem imun, jadi dia lebih lokal. Ya hanya di bagian itu saja. Ya, nah kalau teman-teman di sini ada yang suka kretek-kretek, abal-abal gitu ya, suka kretek-kretek tangan, jari dan sebagainya, itu ternyata bisa menjadi penyebab ya salah satu penyebab kecil, ya bukan penyebab utama tapi penyebab kecil dari terjadinya osteoartritis, ya. Ada jurnal sebenarnya kalau kita mengatakan kretek itu ada lebih banyak jurnal yang mengatakan bahwa mengkretek tangan, membunyikan tangan gitu ya, itu ternyata punya fungsi, punya peran dan punya pengaruh ya pada angka kejadian daripada osteoartritis. Tapi sebagian kecil jurnal mengatakan bahwa itu tidak berpengaruh secara signifikan. Artinya ya kita kretek-kretek juga mau kretek berapa kali juga osteoartritis gitu ya. Kalau memang ada gangguan sendi yang terlalu berlebihan ya akan osteoartritis. Tapi kalau misalnya hanya kretek saja, sepertinya seumur hidup kretek juga tidak akan kena osteoartritis begitu ya. Ada jurnal yang mengatakan seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman tahu kalau kita mengkretek tangan itu kan kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini setiap daripada bagian di sini dengan yang di bawah itu selalu ada semacam bantalan ataupun sebuah gelembung udara begitu ya yang berisi cairan. Setiap misalnya kita kretek tangan kita ya sampai bunyi itu cairannya akan keluar gitu ya, dia akan membengkak dan cairannya akan keluar begitu. Nah, itulah alasannya kenapa ketika kalau misalnya kita udah mengkretek tangan gitu ya sekali itu kita nggak bisa lagi 2 kali 3 kali sampai harus berapa menit dulu atau mungkin berapa jam dulu atau mungkin besoknya baru bisa kita kretek lagi karena nanti cairannya harus diisi lagi ke dalam di antara yang di atas sama di bawah ini ya bagian yang tadi kita kretek itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat ini normal joint ya, jadi sendi yang normal itu seperti ini. Ya, harusnya dia rata, tidak ada degradasi, tidak ada pengapuran, ya tidak ada satu bagian pun yang terkopek gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat orang yang osteoartritis, ini terlihat sekali bedanya ya. Bentuknya tidak simetris, kemudian dia juga tidak rapi bentukannya, terlihat degradasi daripada kartilagonya gitu ya. Fragmen-fragmennya itu sudah mulai memuai gitu ya. Mungkin istilahnya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa nih. Kalau sendi lutut normal kan seperti ini ya. Sendi pada osteoartritis sedang. Jadi osteoartritis hampir semua jenis penyakit pasti punya derajatnya, grade-nya gitu ya. Ada grade yang sedang, ada yang akut, ada yang kronis begitu ya, ada yang berat, mild, severe, middle gitu ya atau moderate ya. Nah, ini pada osteoartritis sedang, ini hanya seperti ini ya. Jadi sinoviumnya meradang sedikit menebal ya. Kemudian kalau kita bedakan ya sama yang berat ya, di sini dia masih lebih lebar ya, lebih lebar.
di sininya ya, osteofitnya dan kartilagonya. Sedangkan kalau di sini ya, di sini sudah semakin menipis, jadi sudah semakin tulangnya itu sudah tidak ada lagi celahnya sehingga semakin mudah untuk bergesek. Gesekan itulah nantinya yang akan menyebabkan komponen-komponen daripada tulang ataupun sendi itu nanti akan terdegradasi sehingga terjadilah proses yang namanya osteoartritis ya pada akhirnya ya. Penyebabnya nih banyak sebenarnya ya pada usia di atas 60 tahun. Kalau misalnya wanita menopause itu 3 kali potensinya lebih besar untuk kena osteoartritis dibandingkan dengan laki-laki. Jadi 3:1. Ya atau faktor genetik ya. Jadi faktor genetik kalau ada penyakit terus ada penyebabnya karena faktor genetik ya. Pasti ada kodenya. Jadi di tubuh seseorang yang punya osteoartritis pasti akan ada kode tertentu ya. Kalau nggak salah osteoartritis itu MCFL7 ya kode genetiknya. Jadi kalau teman-teman mau cari nanti kalau udah advance ya instrumen kita mau dicari nih diambil sampel darahnya atau sampel kromosom kita itu biasanya mahal ya, kromosom itu bisa sekali satu sampel itu bisa puluhan juta atau mungkin belasan juta diambil terus kita lihat ada nggak kode MCFL7. Kalau ada berarti kita punya potensi yang besar untuk kena osteoartritis, pasti akan kena ya tergantung kita menjaga pola hidup atau tidak ya. Obesitas, kenapa obesitas bisa mempengaruhi osteoartritis? Karena itu bebannya, ya bebannya terlalu besar, ya jadi semua tekanan ada pada lutut, ya sehingga sendi lutut menjadi lebih berat kerjanya, ya atau cedera sendi pada orang-orang yang atlet, ya peradangan pada sendi dan lain sebagainya. Ini harusnya teman-teman udah dapat mungkin di farmakoterapi, ya jadi kita nggak perlu terlalu menjelaskan lebih banyak, ya kita fokus ke tubuhannya saja atau bahan alamnya saja. Di sini gejala-gejalanya ada aktivitas berjalan terganggu, terdapat tanda-tanda peradangan, nyeri sendi, sendi berbunyi jika digerakkan, dan lain sebagainya. Ya, biasanya ditandai dengan inflamasi. Jadi pendekatan pengobatan kita untuk osteoartritis adalah inflamasi. Ya, begitu pula dengan asam urat, begitu pula dengan rheumatic arthritis. Ya, semuanya pendekatannya ke inflamasi. Jadi terkadang kita kalau penyakit itu teman-teman tidak harus kita langsung ke penyakitnya langsung. Ya, kita harus lihat dulu gejalanya apa kira-kira. Ya, gejalanya dia demam, gejalanya inflamasi, gejalanya terjadinya nyeri misalnya ya. Maka kita coba membuat pendekatan obatnya atau pengembangan obatnya lebih ke pendekatan-pendekatan tadi gitu ya. Seperti itu. Misalnya kayak kanker. Oke, kanker tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa membunuh atau melunakkan atau mengeluarkan, melisiskan ya sel kanker yang ada dulu gitu ya. Jadi 1000 sel kanker setidaknya satu persatu kita lisiskan ya, sitotoksik ya istilahnya ya. Berarti pendekatan kita bisa di sitotoksik atau bisa dengan antioksidan. Jadi menangkal radikal bebasnya itu ya. Seperti itu. Nah, biasanya untuk osteoartritis itu biasanya menggunakan analgesik non-opiat ya, penggunaan anti nyeri yang bukan dari golongan narkotika seperti paracetamol ataupun golongan NSAID lainnya ya, ibuprofen, diclofenac, piroxicam ya, kemudian apalagi banyak ya seperti itu. Kemudian penggunaan inhibitor selektif COX-2 seperti celecoxib ya, lumiracoxib dan lain sebagainya. Atau analgesik topikal, misalnya diclofenac patch ya, atau apalagi yang ada patch-patchnya ya. Diclofenac patch biasanya digunakan ya. Ada chondroitin sulfat atau glukosamin. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang atlet, misalnya atlet sepak bola, futsal, atau apalagi ya takraw misalnya ya, itu biasanya kalau kalian cedera itu kan dikasih etilasetat ya, etil klorida ya. Etil klorida tujuannya apa? Untuk meredakan ya nyeri di bagian situ. Ataupun juga ada yang menggunakan nanospray. Nanospraynya berisi ada yang isinya diclofenac ya. Jadi diclofenacnya dibuat dalam bentuk spray, spraynya nano ya, teknologinya udah tinggi jadi lebih cepat penyembuhannya. Jadi rasanya kebas, tidak terasa sakitnya waktu cedera itu ya, sehingga bisa terus untuk latihan atau bertanding lanjut gitu ya. Seperti itu ya. Atau injeksi intraartikular langsung menggunakan glukokortikoid ya, dan juga menggunakan asam hyaluronat ya. Seperti itu. Sedangkan kalau RA atau rheumatic arthritis ya, ini hubungannya dengan sistem imun ya, jadi inflamasi kronis yang progresif dan menimbulkan kerusakan sendi yang permanen
ya. Ini sudah kalian dapatkan, jadi mungkin tidak perlu spesifik sekali ya kita bahas. Ini kita mau langsung ke obatnya, ya. Nih, kalau osteoartritis ya bentukannya seperti ini. Ya, sedangkan kalau rheumatic arthritis itu kesannya itu swollen ya. Jadi dia kayak bengkaknya itu sampai bikin membran sinovialnya terlihat kayak tertelan gitu ya, tertimbun. Gejalanya hampir sama ya, dia ada tubuh terasa lelah dan lemah, hilang nafsu makan, ya berat badan menurun, demam ringan, ya, dan lain-lain. Ya. Ini ada beberapa kriteria daripada rheumatic arthritis ya. Nanti kalau misalnya dia bisa kita diagnosis terkena RA kalau memenuhi 4. Salam, Pak. Apa tuh, Pak? Makasih. Bismangga. Makasih, Pak. Ya. Ya, rheumatic arthritis ini ada 7 kriteria. Jadi kalau sudah memenuhi 4 dari 7 kriteria, maka sudah bisa kita klasifikasikan sebagai orang yang menderita rheumatic arthritis, ya. Dan juga kalau misalnya dia sudah memenuhi 4 dari 7 itu, setidaknya dia berlangsung sekurang-kurangnya 6 minggu, ya. Tuh, teman-teman. Ini harusnya nggak usah kita bahas terlalu banyak ya, menggunakan obat-obatnya teman-teman sudah bahas semua. Kita langsung masuk, ini ada pengantar sedikit ya, asam urat ya, karena metabolisme purin ya. Kita masuk langsung ke obatnya saja. Ya, mana nih? Nah, ini produksi asam urat berlebih. Kadang ada orang yang bilang ya, kalau kita misalnya makan emping itu nggak bikin asam urat gitu. Wah, itu udah jelas penelitiannya ya, emping itu ya, kalau misalnya ada orang yang sudah asam uratnya udah akut ya, bahkan sampai kronis, itu makan sedikit aja emping itu langsung tinggi purinnya ya, langsung kambuh asam uratnya. Jadi hati-hati ya, joroan-joroan itu memang tinggi ya, jadi harus hati-hati ya. Oke. Nah, di sini ada tujuan dan strategi daripada pengobatan osteoartritis ataupun gangguan pada sendi menggunakan bahan alam begitu ya, untuk menghentikan serangan akut GOUT, mencegah kekambuhan serangan GOUT ya, dan mencegah komplikasi yang terkait dengan meningkatnya deposisi kristal urat secara kronis pada jaringan. Strategi terapi kita bisa non-farmakologi dan farmakologi ya. Nah, terapi non-farmakologinya ya jelas tadi kita udah tahu makanan-makanan yang tinggi purin seperti apa. Ada tadi emping ya, kemudian mengurangi ada jeroan ya. Tapi kalau misalnya farmakologi yang menggunakan NSAID, menggunakan celecoxib, colchicine dan lain sebagainya. Bahan alam yang bisa kita pakai, ya tujuan atau prinsip pengobatannya ini jelas kita lihat dari gejalanya. Gejalanya pasti nyeri orang yang kena gangguan sendi, ya. Kemudian yang kedua pasti ada radang dan ada udem, ya bengkak, ya seperti itu. Maka kita coba untuk pendekatannya di 3 itu, ya bengkak, nyeri, inflamasi, ya radang. Oke. Di sini ada beberapa tumbuhan yang punya efek ya untuk mengurangi daripada gangguan sendi. Ada batang brotowali, ada akar alang-alang, ada daun segar dari daun encok, ada sambiloto, ada buah cabai rawit, ya jadi cabai rawitnya ya, ada akar segar dari pulutan, ada akar dan biji dari jali, ya ini saya juga belum tahu ya bentukannya seperti apa. Kemudian ada seluruh bagian dari herba suruhan, makanya ada namanya herba suruhan ya. Herba suruhan, kata herba itu berarti satu tumbuhan tersebut itu punya efek, ya mulai dari akar sampai buah sampai bijinya itu punya efek farmakologi. Efeknya apa ya, itu yang tugas kita sebagai farmasi harus teliti ya. Harus kita lakukan penelitian. Daun dan buah adas, daun sirih, dan juga herba kemuning, dan juga daun salam, ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau batang kedondong, bisa direbus. Rimpang temulawak bisa diseduh. Kunyit dan jahe bisa direbus, ya. Daun keji beling, daun sereh, daun kumis kucing itu bisa direbus, ya. Bunga sirsak, batang kembang sepatu, batang serai dihaluskan terus dioles. Apa lagi banyak kali loh. Ini lagi di rumah mbahnya.
Untuk ibu sama. Makasih ya Mbak. Oke, terus ada buah aren, rimpang jahe merah, dan lain sebagainya. Ya, kebanyakan sih kalau misalnya kita berbicara rimpang itu enaknya memang kita haluskan, kita saring, kita haluskan, terus kita rebus ya, kemudian baru kita ya mau ke toilet bisa ya, bisa langsung izinnya di chat saja. Terus apa tadi sampai di mana? Bisa di saring, hasil saringannya bisa langsung diminum. Biasanya kalau rimpang-rimpang itu bisa 2 kali sampai 3 kali sehari. Ya, makasih. Nah, kita mulai dari pisang Ambon ya, pisang Ambon atau Musa paradisiaca. Ya, kita lihat ini penelitiannya. Jadi nanti teman-teman kalau presentasi modelnya adalah teman-teman ngambil jurnalnya di screenshot terus dimasukin ke PPT, begitu ya. Nah, ini nih, efek antiartritis pisang Ambon, Musa paradisiaca, sapientum, dan lidah buaya. Ya, dicoba pada tikus. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang ini kan kayaknya sudah di plotting semua ya udah punya TA semua ya, judul TA. Ya teman-teman siapa tahu adik-adiknya atau mungkin tetangga-tetangganya nanya kira-kira mau skripsi apa, itu bisa skripsi ngangkat gangguan sendi ya, pakai hewan tentunya. Ya. Menggunakan tikus yang sudah kita induksi ya, induksi artritis ya. Ternyata dilihat dari penelitiannya dikatakan bahwa ternyata pisang Ambon 50 mg per kilogram berat badan. Jadi kalian kali aja kilogram berat badan kalian berapa, misalnya 60 ya, atau enggak 50 apa enggak 38 atau 40 misalnya. Ya 50 dikali 40 berarti 9.000 ya, 9.000 gram, 9 gram gitu ya. Bisa menurunkan gejala artritis ya, seperti itu. Tentunya ini kayaknya masih di dosis tikus, jadi kita bisa dari tikus ke manusia ya. Dosisnya ini kan masih dosis tikus, kita konversi dulu ke manusia, itulah dosis itu yang bisa kita asup ya untuk mengurangi gejala artritis ya. Itu ada pisang Ambon. Ini harus diingat ya, biasanya masuk di soal UAS. Selalu ada ini pisang Ambon. Nanti ingatkan saya ya, pertemuan terakhir saya kasih kisi-kisi aja. Ya. Terus jambu biji, ini jelas jambu biji ternyata bisa mengurangi ya volume kaki ya, jadi udem pada kaki, pembengkakan atau peradangan pada kaki itu jadi menurun setelah kita berikan kepada tikus wistar. Hasilnya adalah jus jambu 1-3 gram per hari bisa menurunkan gejala artritis. Ya. Jahe, kalau ini mah nggak usah ditanya lagi ya. Jahe, kunyit, temulawak, apalagi kecombrang, terus apalagi ya? Apalagi ya kira-kira yang sejenis itu ya, itu pasti efek terhadap sendinya ataupun yang berbau peradangan-peradangan dan nyeri itu tinggi banget ya, seperti itu. Nah ternyata pada jahe 200 mg per kilogram berat badan itu sudah punya efek sebagai antiinflamasi, antioksidan yang bisa digunakan untuk menurunkan gejala artritis ya. Mekanismenya gimana? Mekanisme jahenya itu dia lebih ke sendinya ya, dia lebih ke siklooksigenase. Jadi dia menghambat ya pembentukan si prostaglandin dengan cara dia menghambat menghambat si enzim siklooksigenase agar tidak bisa merubah si asam arachidonat menjadi prostaglandin. Ya, jadi kerjanya di mana? Menghambat siklooksigenase 1 dan 2. Ya, jadi sifatnya memang masih non-selektif. Jadi sebaiknya kapan diminum jahe? Sebaiknya jahe ya diminum setelah makan. Banyak yang bilang jahe itu bisa untuk mah, tapi sebenarnya pada beberapa orang itu jahe bisa menyebabkan mah. Ya, jadi harus hati-hati. Sebaiknya diminum jahenya setelah makan aja. Ya, seperti itu. Karena tadi kita bisa lihat kalau kita tujuannya untuk mengatasi gangguan pada sendi, pendekatannya kan inflamasi. Ya, dia kerjanya menghambat enzim siklooksigenase secara non-selektif, artinya COX1 dan COX2 akan dihambat secara bersamaan. Sedangkan kita tahu COX1 dibutuhkan lambung untuk mencegah terjadinya peningkatan asam lambung gitu ya. Jadi kalau sudah dihambat ya nanti bisa bikin mah gitu ya. Seperti itu. Kemudian apalagi ada kunyit. Ya, pemberian kunyit 25 mg per kilogram berat badan, tentunya ini pada
tikus SD ya, Sparagidauli ini harus dikonversi dulu ke manusia ya selama 7 hari. Ya, 7 hari dapat menurunkan kadar asam urat. Ya, caranya apa? Caranya dengan menurunkan konsentrasi TNF alfa yang berperan pada inflamasi ya. Kurkumin 110 mg per mili per kilogram per hari bisa menurunkan gejala artritis. Ya, itu nanti mekanismenya silahkan teman-teman bisa pelajari lagi di jurnal-jurnal yang sudah saya kasih. Ya, lidah buaya ya selain dia bisa sebagai imunostimulan, dia ternyata juga punya efek antiinflamasi. Mekanismenya gimana? Ya mekanismenya sama, hampir semua yang punya efek pada sendi itu mereka kerjanya lebih ke antiinflamasi, yang mekanismenya semuanya lebih banyak ke siklooksigenase atau enggak ke asam arakidonatnya. Jadi kalau asam arakidonatnya dihambat, maka tidak akan ada yang dirubah si siklooksigenase kan menjadi si prostaglandin ya. Tapi sebagian besar juga seperti jahe itu dia tidak menghambat di asam arakidonatnya, tapi dia menghambat di enzim siklooksigenase. Jadi asam arakidonat tetap ada, tapi tidak akan dirubah menjadi prostaglandin karena enzim yang dipakai, yang digunakan untuk mengkonversinya tidak ada. Ya, seperti itu. Kalau lidah buaya setahu saya, ya sebanyaknya jurnal yang kita baca, lebih banyak dia ke asam arakidonat. Jadi asam arakidonatnya aja udah dihambat sama dia. Sehingga enzim siklooksigenase meskipun ada juga, dia tidak akan bisa merubah karena tidak ada senyawa yang mau dia rubah ke prostaglandin. Ya. Itu. Lidah buaya 4 mg per 200 gram berat badan, ini berarti di tikus. Kalian harus pindahkan dulu ke manusia, ya konversi ke manusia. Itu mana nih? Lidah buaya mengandung asam salisilat dan magnesium sebagai antiartritis, ada vitamin C-nya, ada seleniumnya sebagai antioksidan. Jadi selenium teman-teman mungkin sudah tahu ya, selenium tidak hanya digunakan sebagai anti ketombe. Kalau teman-teman lihat sampo-samponya teman-teman, mungkin Clear, Head and Shoulders, zinc, begitu ya. Selain mengandung zinc, dia juga pasti ada selenium biasanya untuk menjadi anti ketombenya ya. Tapi juga ternyata selenium bisa sebagai antioksidan ya. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan natrium diklofenak, ternyata efeknya tidak sebaik natrium diklofenak. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian teman-teman ya menggunakan herbal, itu kalian harus head to head kan dengan bahan konvensional, obat konvensional yang dijual di pasaran. Ya seperti diklofenak, asam efenamat, ya piroxicam, ya. Kalau parastamol biasanya parastamol selalu kalah ya dibandingkan dengan si tumbuhan kalau ranahnya adalah inflamasi ataupun nyeri. Tapi kalau ranahnya adalah demam, biasanya parastamol memang biasanya lebih baik begitu ya. Nah, itu teman-teman bisa mengkaji lagi. Jadi ketika dilawan dengan diklofenak, ternyata diklofenak masih jauh lebih baik ya. Tapi apakah inflamasi. Terus kalian nanti jual harganya beli patch-nya saja, bikin patch-nya aja susah, aloe veranya juga ekstraksinya susah, dibuat gelnya pun banyak, formulasinya butuh banyak bahan, kira-kira harganya 100.000 misalnya ya untuk 10 patch begitu. Jadi satu patch harganya 10.000. Terus ternyata kita bandingkan dengan diklofenak patch misalnya. Diklofenak patch ternyata cuma 1.000 gitu ya. Orang akan berpikir ya kalau bedanya cuma 1% saja, ya ternyata kita lihat grafiknya misalnya proses penurunan efek daripada si lidah buaya itu 10%. Penurunan efek antiinflamasi diklofenak itu 9% gitu ya. Cuma beda 1% aja, mending saya pilih diklofenak harganya cuma 1.000 gitu ya. Jadi pintar-pintar kita sebagai seorang farmasi, kalau kita bikin obat ya, bikin obat itu jangan hanya melihat efektivitas tapi harus juga dilihat cost-nya ya, harganya. Ya karena kalau orang bilang mending kita balik ke bahan alam, tidak semuanya orang berpikir seperti itu. Mending saya beli yang murah. Ya kalau ada yang murah dan efektif, kenapa tidak itu yang saya pakai begitu ya.
Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di seminar proposal, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ambil seminar proposal, apalagi yang seminar proposalnya farmakologi, biasanya pertanyaannya seperti itu. Ya, kalau tidak sehebat mekanisme kerjanya si obat konvensional, ngapain saya pakai bahan alam yang kalian buat? Karena rata-rata kalian pasti mengembangkannya bahan alam kan. Ya. Kemudian ini nih cabai merah, ya cabai rawit merah, ya ini dia punya efek ya yang sangat baik ya, di mana dia mengandung capsaicin dan capsaicinoid yang bertindak sebagai anti nyeri dan antiinflamasi. Ini sudah ada gelnya. Ya, gelnya itu 25 gram. Dia punya efek yang baik. Jadi kalau teman-teman lihat lah, nggak usah gel. Teman-teman pergi ke Indomaret aja ada ya yang apa sih namanya itu koyo ya, koyo cabe. Itu kan efeknya sangat baik, meskipun rasanya mantap juga kalau kita pakai ya. Kemudian ada Caesalpinia sapan atau kayu secang ya. Dia punya efek dalam menurunkan kadar asam urat ya. Dosisnya berapa? Itu 100 mikrogram per mili. Yang menunjukkan kalau dia punya efek untuk menginhibisi enzim santin oksidase sebesar 98% tuh. Ya, 98% berarti berefek sekali terhadap penurunan asam urat. Ya, dia udah bekerjanya bukan di inflamasi lagi tapi pada enzim ya, enzim yang menyebabkan asam urat itu sendiri. Ya. Terus apa lagi? Seledri ya, seledri selain punya efek untuk antihipertensi, ternyata dia juga punya efek sebagai obat apa? Obat sendi ya, obat sendi. Kemudian ini sudah diuji pada tikus yang tikus yang sudah dibuat model asam urat, ternyata dia punya efek sebagai bahan alam untuk terapi asam urat. Ya, yang dipakai apanya? Yang dipakai adalah fraksinya, fraksi aktifnya. Ya, fraksi flavonoid semipolar yang mengandung apigenin dan apiin. Jadi kandungan dalam seledri yang kita kita duga punya efek sebagai anti nyeri dan juga sebagai anti asam urat adalah apigenin dan apiin yang merupakan turunan dari kelompok senyawa flavonoid ya. Kemudian fraksi aktifnya juga bisa minyak atsiri. Diketahui pada tikus putih jantan itu efeknya ya dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan. Ini masih di tikus, nanti kalian harus konversi dulu. Kalau konversinya gimana? Kalian harus 50 mg per kilogram kan? Kalian ini dulu ke mana nih? 50 mg itu kalian kali ke si manusia. Jadi tikus ke manusia berapa? Misalnya tikus ke manusia itu berapa ya? 56 kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa cari lagi tabel konversi. Jadi 50 dikali 56. Berapa tuh? Berapa ya? 50 dikali 56. 2.800 gram. 2.800 gram ya, ini kalian itu tuh sudah untuk 70 kilogram manusia. Jadi manusia yang berat badannya 70 kilo. Jadi kalian sudah sesuaikan kalau berat badan saya itu berapa ya? Berat badan saya itu 50 berapa? Ya, berapa yang harus saya asup. Begitu ya. Terus daun kepel, ini saya sebenarnya juga belum pernah lihat ya daun kepel. Ini dia aktif menurunkan asam urat ya. Dia menggunakan fraksi etil asetat itu 200 mg per kilogram berat badan ya, dan ternyata punya efek yang sama baiknya dengan allopurinol. Ya, jadi kita tahu ya kalau misalnya asam urat, orang kalau misalnya kena asam urat kan gak langsung kita kasih allopurinol. Kadang dikasih dulu asam mefenamat, kadang dikasih dulu diklofenak, ya natrium diklofenak. Tidak langsung kita kasih obat asam uratnya, tapi kita lakukan pendekatannya ke inflamasinya, ya. Yang dikasih ya obat-obat NSAID biasanya ya. Terus ada herba suruhan ya, Peperoma pellucida. Ya, ini bagus banget sih ya herba ini. Ini infusa herba suruhan menurunkan asam urat pada ayam. Jadi percobaan yang dilakukan Nanang Yunarto 2013, silakan cari jurnalnya ya. Ini dia menggunakan ayam sebagai hewan cobanya yang dibuat model asam urat ya. Kemudian diberikan infusa herba suruhan. Ya saya lupa ya kalau induksi asam urat pakai apa ya. Biasanya induksi asam urat itu pakai NO apa ya? Nitrit
apa gitu ya. Diberikan ekstrak air herba seruhan 200 mg per kilogram berat badan, mampu menurunkan kadar asam urat paling tinggi. Ya. Kemudian penurunan kadar asam urat dengan ekstrak heksan paling tinggi hanya pada dosis 400. Jadi kalau pakai air yang efektifnya 200, kalau pakai heksan ya pelarutnya maka efektifnya 400 ya. Kalau kita mau kasih ke tetangga, nggak mungkin kita minta mereka dalam bentuk ekstrak. Kita harus mintanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk infusa. Jadi akan sangat baik kalau teman-teman bikin penelitian, ya kita ke infusa atau dekokta, langsung direbus saja begitu ya. Karena kalau ekstrak kan nggak mungkin semua orang punya kemampuan untuk melakukan ekstraksi, ya. Temulawak, ya ini ada asam oksonat nih. Asam oksonat itu salah satu induktor untuk membuat asam urat pada hewan percobaan. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau ngambil penelitian, entah nanti kerja di LIPI, kerja di BRIN gitu ya, diberikan mau bikin obat asam urat begitu ya, kalian bisa pakai asam oksonat. Ya nanti asam oksonat diinjeksikan, nanti langsung tuh ya kena asam urat. Diukur apanya? Purinnya ya. Terus mana nih? Kurkuminoid ya. Oke, nah ini ada isolat aktifnya, ada quercetin, menghambat produksi asam urat, menghambat pelepasan agen inflamasi, dan ada bromelain, ini tipe ya, di buah nanas. Jadi bromelain itu adalah enzim yang terkandung pada buah nanas, enzim utamanya buah nanas, ya, kandungan utama buah nanas yang dia punya efek sebagai antiinflamasi dan bisa meningkatkan absorpsi dari quercetin. Jadi kita kalau misalnya mau bikin obat herbal gitu ya, mau ngeracik-racik atau meramu-ramu herbal, itu jangan bikin sembarangan teman-teman. Jadi kita harus belajar. Kalian mungkin sudah belajar di fitokimia ataupun farmakognosi ya. Biasanya di bagiannya Bu Refsya tuh dijelasin kalau ada beberapa tumbuhan yang ketika kita gabung dia akan membentuk suatu mekanisme yang sinergis. Ya sinergisnya gimana? Misalnya si ini quercetin ini absorpsinya kurang bagus dalam tubuh. Ya, absorpsinya kurang bagus dalam tubuh. Nah, kalau kita mau bagus jangan sayang. Jangan sayang, mamanya lagi ngajar. Jadi kalau misalnya quercetin ini kan absorpsinya kurang bagus dalam tubuh. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan penyerapan quercetin dalam tubuh? Nah, kita bisa combine dengan adanya buah nanas. Jadi, kandungan bromelain pada buah nanas itu akan meningkatkan penyerapan si quercetin dalam tubuh sehingga quercetin ini ya bisa meningkatkan aktivitas anti asam urat menjadi lebih baik, menjadi lebih maksimal. Ya. Jangan sayang. Oke, ya jadi ini nih, intinya adalah komplementer atau saling mendukung. Ya, misalnya juga ada ada suatu tumbuhan seperti daun jambu biji gitu ya. Daun jambu biji itu dengan mint ya, daun jambu biji dengan mint. Jadi itu sangat bagus untuk batuk ya, jahe dengan mint juga bisa. Jadi jahe itu ya ketika kita minum itu kan kadang ada rasa seperti panas gitu ya, sehingga kadang dikombin dengan mint. Jadi tujuan mint adalah untuk mendinginkan saluran pernafasan. Jadi mendinginkan saluran pernafasan dan membantu kerja daripada jahe bisa lebih baik begitu ya. Jadi kalau mau meramu-ramu harus dilihat ya kelebihannya apa nih, si zat A ya, atau kekurangan si zat A yang bisa kita tutupi dengan kelebihan si zat B gitu ya. Ada antosianidin dan protoantosianidin, ini pada anggur dan bilberry ini banyak ya. Kalau antosianin mah kita udah tahu ya di tumbuhan buah sayur yang warnanya sangat pekat begitu ya, seperti nanas, kemudian blueberry, anggur itu kan berwarna banget ya, nggak common gitu, nggak warna hijau gitu ya. Itu pasti antosianinnya tinggi ya, seperti bunga rosella ya. Nah, itu pasti kandungan antosianinnya tinggi. Antosianin yang tinggi itu kan berarti flavonoid yang tinggi ya, karena antosianin adalah bagian dari flavonoid. Kalau flavonoidnya tinggi berarti kan dia punya gugus fenol kan, gugus hidroksil. Nah, gugus hidroksil itu sangat bagus sebagai antiinflamasi ya dan antioksidan. Ya, seperti itu.
Ternyata ya kandungan pada flavonoid itu ternyata juga bisa menghambat pembentukan leukotrien. Leukotrien teman-teman tahu kan ya, suatu mediator yang menyebabkan asma. Ya jadi kalau misalnya ada yang asma, ini bisa jadikan terapi adjuvan lah ya untuk asma. Jangan nak, jangan sayang. Tuh main bola sama papa sana. Nah, urikosurik ya, ada tumbuhan yang dia punya efek urikosurik begitu ya. Ada tempuyung ya, zat aktifnya apa di tempuyung? Ada flavonoid. Flavonoid yang mana? Flavonoid itu kan kelompok senyawa ya, bukan senyawa tapi kelompok senyawa. Di dalam flavonoid itu ada banyak cabangnya. Ada antosianin ya, ada luteolin ya, ada asam kafeat dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Dia melarutkan batu ginjal ya, dapat melarutkan batu ginjal juga. Terus apalagi kumis kucing ya, kumis kucing ya, efek urikosuriknya yang bisa kita klaim adalah flavonoidnya ya, sinensetin, dan juga garam kalium dan saponinnya yang tinggi ya. Tuh. Pendekatan holistik. Nah, ini ada pendekatan holistiknya tadi ya, kita coba untuk mengcombine beberapa tumbuhan yang bisa bersinergis. Ya, ada seledri ya, menghambat santin oksidase, temulawak sebagai antiinflamasi, dan ada tempuyung yang punya efek urikosurik. Ya, jadi semua mekanisme yang kita butuhkan untuk mengurangi ataupun mencegah ataupun menangani kasus asam urat itu sudah bisa kita dapatkan dengan 3 tumbuhan ini dengan mekanisme yang berbeda. Ya, ini menghambat XO, ini dia menghambat antiinflamasi asam asam arakidonat tadi ya, sikloksigenase, tempuyungnya di urikosuriknya ya. Nah, ini ada beberapa jamuan pegelinu. Ya, jamuan pegelinunya itu ada Zingiberis rhizoma, ya, ada ekor kuda ya. Ekor kuda, kemudian lempuyang, lengkuas, kumis kucing, dan kunyit. Teman-teman ingat saja, kalau berbau-bau sendi, ya itu paling bagus rimpang. Rimpang itu seperti apa ya? Rimpang jahe, rimpang temulawak, rimpang apa lagi? Lempuyang ya, yang sejenis itulah pokoknya. Ya itu sangat baik untuk sendi. Ya, kemudian kalau misalnya rasanya yang pahit-pahit, ya misalnya katakanlah pare, brotowali, sambiloto, itu mereka pasti punya efek antiparasit. Ya, pasti punya. Ya, teman-teman, itu harus diingat dan dijadikan bekal untuk next research buat teman-teman nanti yang mau research terkait dengan itu. Ya, makanya 3 itu kan sudah dikembangkan menjadi obat HIV ya. Kalau teman-teman lihat sambiloto, saya nggak tahu di Jepang ada sambiloto apa enggak, tapi di Jepang itu sudah mengembangkan anti HIV dari sambiloto. Ya, tuh. Kalau misalnya Jepang nggak punya, berarti dia ngambilnya kan dari Indonesia ya. Di Indonesia mengekspor sambiloto, dipakai oleh Jepang, dikembangkan menjadi anti HIV. Kan keren banget. Berarti harusnya kita bisa lebih baik ya. Dan lain sebagainya teman-teman bisa baca sendiri ya. Itu teman-teman. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu ada presentasi. Jadi silakan dicatat ya. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Nah, ini ya. Kelompok 1 itu membahas tentang bahan alam. Kelompok 1, 2, dan 3 itu membahas bahan alam yang bisa digunakan untuk terapi diabetes mellitus. Ya, terapi diabetes mellitus. 3 bahan alam masing-masing kelompok. Jadi totalnya ada 9 bahan alam. 3 dari kelompok 1, 3 dari kelompok 2, 3 dari kelompok 3. Ya, apa yang mau dijelaskan? Jelaskan tumbuhannya. Misalnya ya, tumbuhannya ada daun insulin. Ya, ada suatu daun namanya daun insulin. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah daunnya. Kandungannya apa dari daun insulin yang punya efek sebagai antidiabetes? Oh, ternyata kandungan alkaloid atau flavonoid ya. Nah, flavonoid yang mana? Kalau misalnya di jurnalnya ada State turunan daripada flavonoidnya, maka silakan teman-teman masukkan. Tapi kalau tidak ada, tidak usah ya. Seperti itu. Terus apakah sudah diuji klinis apa tidak? Diuji ke manusia. Ya kalau memang belum ada nggak usah dimasukkan. Tapi kalau sudah ada, boleh sebagai tambahan. Ada tambahan nilai bagi kelompok yang mengangkat tumbuhan yang sudah sampai di klinis. Kemudian, ya kalau memang dia punya flavonoid, pada dosis berapa dia punya efek sebagai antidiabetes? Apakah dia menggunakan pembanding, misalnya ya menggunakan glibenclamide atau metformin atau acarbose?
ya, sama nggak, sebaik itu nggak, atau lebih baik nggak efeknya, gitu. Itu akan kita diskusikan. Jadi pertemuan 13 dan 14 kita lebih ke metode diskusi, teman-teman presentasi tapi kita saling membuka jurnal masing-masing, begitu ya, modelnya diskusi, ya, seperti itu. Jadi kelompok nanti kalian bisa cari sendiri ya, tiga dari kelompok 1, 2, dan 3 dan harus berbeda ya. Jadi carilah 9, mungkin dari ketua kelas bisa cari 9 atau nanti teman-teman bisa cari terus dibagi-bagi sendiri, atau kalian cari di Google, ini udah ada 3 nih, ini diambil kelompok 1 ya, ini diambil kelompok 2 dan kelompok 3 gitu, sehingga tidak sama pada saat presentasi ya, seperti itu. Dosisnya berapa, begitu ya. Terus kira-kira mekanismenya apa ya? Karena ada yang dia lebih ke meningkatkan perangsangan atau sensitivitas insulin, ada yang dia lebih ke mencegah masuknya glukosa ke dalam pembuluh darah misalnya ya. Kemudian ada yang dia mampu berikatan dengan GLUT4 begitu, ataupun mekanisme-mekanisme lain ya, seperti itu. Teman-teman bisa melihat sendiri, membaca. Kalau bisa jurnalnya yang jurnal penelitian ya, bukan jurnal literatur review. Karena kalau jurnal literatur review biasanya tidak ada mekanismenya. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat mekanisme dari literatur review nggak apa-apa. Selama apa yang poin yang harus kalian dapatkan itu masuk semua di PPT ya. Jadi poinnya apa saja? Poinnya jelaskan tentang tumbuhannya, kandungan apa dari tumbuhan tersebut yang memiliki efek anti diabetes ya. Kemudian apalagi? Pada dosis berapa dia memiliki efek ya, dia punya efek samping atau tidak, kalau ada begitu ya, dan lain sebagainya, info tambahan yang bisa masukkan. Itu ya. Kemudian apalagi ya? Untuk kelompok 4 itu akan membahas tentang obat bahan alam untuk penyakit MAH. Jadi silakan cari bahan alam yang biasanya digunakan untuk gastritis ya. Itu kan ada jahe, ada mint, ada seledri ya, kemudian ada apa lagi ya? Ada ini, kalau nggak salah itu buah pir apa ya? Itu bagus ya, nanti silakan teman-teman cari sendiri yang ada jurnalnya lengkap plus dosisnya. Nanti dosisnya mungkin teman-teman ada yang belum belajar cara konversi dosis ke manusianya berapa, nanti kita bisa belajar sama-sama ya. Itu untuk kelompok 5 ya, itu bahan alam untuk penyakit diare. Jadi silakan cari 3 ya, 3 sampai 5 tumbuhan yang bisa digunakan untuk mengatasi diare ya. Mengatasi diare teman-teman pasti udah tahu ya. Tumbuhan apa yang bisa dipakai untuk diare, teman-teman? Ada yang mau menjawab? Yang selama ini Daun jambu. dongeng daun jambu biji ya, itu kan udah ada obatnya ya. Udah ada obatnya yang mungkin ada beberapa dari kalian sudah pernah pakai kalau diare, atau keluarga pernah pakai ya. Sudah ada OHT ataupun fitofarmakanya, ataupun jamu ya. Tuh ini udah lobet lagi ya. Itu kemudian silakan cari 3 sampai 5, minimal 3 ya. 3 nggak apa-apa. Yang penting lengkap ya, daun jambu biji, kemudian ada apa lagi tuh? Kumis kucing kalau nggak salah ya. Nanti silakan cari lagi apa satu. Kemudian yang terakhir kelompok 6 itu tumbuhan bahan alam untuk penyakit apa ya? Kalau pencernaan itu ya, konstipasi. Jadi silakan cari tumbuhan yang bisa digunakan untuk konstipasi atau pencahar, ya, laksatif, ya. Ada mint dan lain sebagainya, ya. Itu teman-teman, ini sudah lobet ya, laptop Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi yang presentasi nanti pertemuan 13 itu adalah kelompok 1, 2, dan 3. Sedangkan di pertemuan 14 ya, ada kelompok 4, 5, dan 6. Tidak perlu terlalu sempurna ya, karena kita diskusi. Jadi silakan besok bisa dipersiapkan seadanya saja. Cari jurnalnya dan di screenshot, terus ditambahkan poin-poin yang tadi Ibu bahas. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Dipahami tidak ya tugasnya? Paham teman-teman tugasnya? Paham, Ibu.
Paham ya. Hari ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Ada? Ada nggak? Nggak ada pula suaranya. Cukup, teman-teman? Cukup, Ibu. Oke, Yoel, gimana Yoel? Izin bertanya Ibu untuk Ya. kelompoknya dibaginya seperti apa dan untuk DL-nya kapan Bu? Soalnya kemarin tuh besok itu ada ada jadwal fitoter di jam 9 Ibu. Ya, makanya tadi Bu bilang nggak perlu sempurna. Kelompoknya Yoel bagi sendirilah. Kalau kalian udah ada kelompok yang dibagi sebanyak 6 ya pakai itu aja. Kelompoknya silakan bagi sendiri, ya, nggak apa-apa. Besok itu ya, ini kan waktunya masih cukup ya untuk mencari jurnal, 3 jurnal tumbuhan. Nanti bisa kita bahas. Kalau nggak sempat bikin PPT-nya, tampilkan jurnalnya aja. Besok kita bahas satu persatu. Ya, seperti itu. Seadanya aja, karena jadwalnya juga udah nggak ada kan. Jadi cari 3 jurnal untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang bisa untuk diabetes. Ya, 3 tumbuhan. Masing-masing kelompok. Begitu Yoel, dipahami? Dipahami Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, tinggal usah sempurna-sempurna amat ya. Kita kan belajarnya bareng-bareng. Karena saya juga pernah yang kayak gini dan ternyata banyak mahasiswa yang kurang memahami begitu ya. Jadi lebih baik modelnya adalah tampilkan jurnalnya, kita cari sama-sama. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, apakah sudah cukup ya teman-teman ya? Bisa kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu besok di jam 9 pagi. Ya, nanti linknya Ibu kasih lagi ya.